أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد سبحان الله، وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau kita melihat apapun di depan kita, apalagi kita di rumah kita, semua yang ada di rumah kita sebut satu-satu, langsung dikaitkan dengan Allah, ini adalah pemberian dari Allah, subhanallah. Maka akan terjadi setiap saat kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Di depan saya ada laptop, Alhamdulillah ya Allah. Depan saya ada HP, ya Allah Alhamdulillah. Kau berikan nikmat ini. Di depan saya ada siapapun, ada istri saya, ada anak saya, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ini rumah pun milik Allah, tidak ada yang dimiliki walaupun kita punya sertifikat tanah. Sungguhnya ini adalah milik Allah. Ya Allah, Engkau berikan ini semua ya Allah. Alhamdulillah. Depan saya ada makanan. Ya Allah, Alhamdulillah. Depan saya ada minuman, air mineral. Ya Allah, Alhamdulillah. Bayangkan kalau setiap saat kita seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Di dalam materi yang lalu, kita membahas tentang bagaimana kita berzikir di dalam jiwa kita. Yaitu dalam surat Al-A'raf 205, Wadhkur nafsaka, Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingat Tuhanmu yang menciptakan, Tuhanmu yang menghidupkan kamu, Tuhanmu yang menggerakkan kamu. Subhanallah. Kalimat Rabb di sini dikaitkan dengan alam semesta. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah, berzikirlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, Tuhanmu yang memiliki kamu, Tuhanmu yang mengatur kamu, Tuhanmu yang menghidupkan kamu. Subhanallah. Fi nafsika, dalam jiwamu. Subhanallah. Ini menunjukkan kita berzikir dengan rasa. Bukan hanya sekedar dengan lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan. Tapi dengan rasa bagaimana kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Bap- Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, sudahkah kita mempraktekkan ilmu yang selama ini setiap kuliah subuh saya jelaskan? Apa yang Anda lihat di depan Anda kita kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat apapun, apapun. Nah, disinilah kita rasakan, ya Allah, ini milik Engkau. Tanpa ini aku tidak dapat apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Makanan dari Engkau. Tanpa makan aku tidak bisa hidup. Minuman dari Engkau. Tanpa minuman aku tidak bisa hidup. Subhanallah. Sampai pun ini laptop. Tanpa laptop, tanpa harta ini semua, saya tidak bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama. Maka disitulah keluar tadarruan, merasa rendah. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. La haula wa la quwata illa billah. Rendah hati adalah titik nol, titik ketidakberdayaan. Caranya adalah kita balikkan itu semua.
Saya beberapa hari ini sakit. Jalan pun sangat sulit. Subhanallah. Apa ia menunggu sakit baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun orang sakit mengucapkan Alhamdulillah lebih merasakan dahsyat syukur sehatnya. Apa iya kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah aku sehat. Nunggu kita sakit baru kita merasakan zikiran Alhamdulillah dalam jiwa kita. Janganlah. Jangan menunggu sakit baru kita merasakan nikmatnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Walaupun ada pepatah mengatakan as-sihhatu tajun ala rusul as-sihha la yaraha ilal marada. Kesehatan itu laksana mahkota di kepala orang yang sehat, hanya orang yang sakit yang bisa melihatnya. Jadi kesehatan kita laksana mahkota di kepala orang yang sehat. Hanya orang sakit yang bisa melihat mahkota itu. Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik, saya sulit berjalan. Apa kita melihat, enak sekali ya kamu bisa berjalan dengan cepat. Bersyukurlah kamu bisa berjalan dengan cepat. Saya tidak bisa berjalan. Saya harus pakai wheelchair. Nah, apa ia nunggu seperti itu? Atau tanpa wheelchair, tanpa kursi roda kita sudah mengucapkan, ya Allah, Alhamdulillah saya bisa berjalan. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau berikan kesehatan. Tanpa ini semua, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Suatu hari datanglah orang jemaah, ya, seorang suami curhat tentang istrinya yang selalu menangis dan mencium baju pakaian anak kandungnya. Tolonglah Pak Ustadz, istri saya sudah hampir gila karena anak saya wafat dan dia selalu memeluk pakaiannya. Saya bilang, Pak, anak Bapak umur berapa wafat? Umur 13 tahun. Allahumma shalli wa sallam. SMP kelas 1. Dia kadang-kadang ngomong sendiri di kamar dengan anaknya pada anaknya sudah wafat. Dia selalu meluk, 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 meluk pakaian-pakaiannya. Nah, ini berbahaya sekali syaitan akan masuk. Apa iya kita menunggu anak wafat baru kita peluk pakaiannya? Atau dari sekarang kita memeluk anak, ya Allah, Alhamdulillah, Engkau masih memberikan kehidupan kepada anakku. Atau melihat anak sehat biasa-biasa saja, tidak ada Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Maka, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ingatlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang memiliki kamu, yang mengatur kamu, yang menghidupkan kamu, yang memberikan kesehatan kamu, yang memberikan makan, yang memberikan minum. Subhanallah. Itulah Rabbun. Karena Rabbun adalah yang mencipta, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, yang menggerakkan alam semesta. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan alam semesta. Wazkur rabbaka, berzikirlah Rabb kamu, Tuhanmu. Maksudnya Rabb di sini apa? Kita kembalikan kepada diri kita, sekitar kita, semua ini dari Allah. Subhanallah. Fi nafsika, di dalam jiwa kita. Yang terjadi adalah kita akan berzikir setiap saat dalam jiwa kita. Apabila kita melihat segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Ini semua pemberian dari Allah. Pak Ustadz, HP saya dikasih orang. Jadi kasih dari Allah ini melalui orang itu. Iya. Salah bukan hanya HP. Organ tubuh kita pun dikasih. Dikasih Allah.
Bukan hanya pemberian manusia baru ini merasa dikasih. Terus kita merasa punya tangan. Subhanallah. Merasa punya kaki. Betapa banyak orang punya kaki tapi tidak bisa digerakkan. Stroke. Nauzubillah min dzalik. Rasakan tubuh ini adalah pemberian dari Allah. Bukan milik kita, apalagi hanya rumah. Berdasarkan sertifikat tanah. Dan Anda merasa ini punya aku. Bukankah berapa tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tanah ini bukan milik Anda, bukan atas nama sertifikat, atas nama Anda. Bagaimana 100 tahun yang akan datang? Toh bukan atas nama sertifikat Anda. Berarti kita hanya mampir. Apa yang kita banggakan dengan harta, dengan sertifikat tanah? Toh kita akan tinggalkan, jangankan tanah rumah itu. Organ tubuh kita semua kita akan tinggalkan. Telinga kita, mata kita, semua akan kita tinggalkan. Itulah maksudnya Rob. Bukan sekedar diterjemahkan, ingatlah Tuhanmu. Tapi kita melihat di sini Rob adalah yang mencipta kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita. Itu kalimat Rob. Wadhkur rabbaka fi nafsi. Yang harus kita pahami bagaimana kita bisa mengerti, merasakan. Bukan sekedar saya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan. Di sini kalimat wadhkur rabbaka fi nafsika artinya adalah ingatlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ingatlah Tuhanmu yang memiliki kamu. Ingatlah Tuhanmu yang menghidupkan kamu, yang mengatur kamu. Itu namanya Rabbaka. Maka kata-kata ini harus dengan ilmu kita paham. Bukan sekedar ingatlah Tuhanmu. Tuhan di sini artinya abstrak karena gaib. Maka susah untuk fi nafsika dalam jiwamu, dalam terjemahnya di dalam hati. Nafs itu adalah jiwa. Fi nafsika. Kalau hati bahasa Arabnya qalbika, qalbun. Nafs adalah jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Bagaimana kita mampu berzikir di jiwa kita, merasakan sesuatu. Bagaimana? Itu susah karena gaib. Maka tidak disebut dengan wazkur ilahaka, tapi wazkur rabbaka. Rabbun di sini artinya Tuhan dikaitkan dengan alam semesta. Saya ulangi lagi. Redaksi Al-Quranul Karim, wadhkur rabbaka fi nafsika. Diterjemahkan, ingatlah Tuhanmu dalam jiwamu, dalam hatimu. Nafs di sini adalah jiwa. Kata-kata wadhkur rabbaka, Rabbun artinya adalah yang mencipta alam semesta. Rabbun artinya yang memiliki alam semesta. Rabbun artinya yang mengatur alam semesta. Rabbun artinya yang menghidupkan alam semesta. Rabbun artinya yang menggerakkan alam semesta. Rabbun artinya yang menghiasi alam semesta. Rabbun artinya yang yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan alam semesta. Maka wazkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Tuhanmu. Maksudnya Rabb di sini adalah mengkonkretkan yang abstrak agar menumbuhkan rasa. Wazkur rabbaka fi nafsika, kalimat Rabb di sini adalah mengkonkretkan yang abstrak agar menumbuhkan rasa. Kita melihat tubuh kita, ya Allah. Alhamdulillah, kita merasakan ini bisa menggerakkan tangan kaki kita, kita bisa mendengar, melihat. Ya Allah, ini dari Engkau, ini ciptaan Engkau, ini pemberian Engkau. Baru merasakan. Kalau kita hanya mengingat Allah dalam jiwa seperti apa, menumbuhkan rasa itu susah, kecuali dengan hal-hal yang konkret. Subhanallah. Kawan saya, waktu saya belajar di Constantine University, waktu itu saya ngambil Islamic Studies, dari Jabatan Islam Milen Quds, kita mendapatkan beasiswa dari sana. Ketika saya terangkan ada buah di Indonesia namanya durian, dia tidak paham. Karena durian bagi orang ini
adalah gaib. Maka yang abstrak saya konkretkan dengan cara pakai kertas, eh, pakai kertas set gambar. Tapi gambar ini pakai pensil. Dia mulai memahami. Ini apa ini? Ini duri-duri. Bagaimana di dalamnya? Di dalamnya buahnya di dalamnya. Warna apa? Warna kuning. Baunya seperti apa? Harum nikmat sekali karena saya hobi durian. Rasanya manis, manis nikmat, Masya. Dia mulai mengkonkretkan yang abstrak karena durian itu adalah abstrak. Mengkonkretkan sulit baginya. Ah, saya ketika itu karena sudah lama tidak makan durian. Dulu belum ada internet ya. Karena saya waktu itu dikirim oleh Organis Konferensi Islam tahun 80-an di Konstantin di Zaitun University, kemudian saya ke Konstantin University, barulah saya ke Al-Azhar, barulah di situ saya merasakan internet gitu. Kembali lagi tadi Bang. Buat orang ini, dia tidak pernah menggambarkan dalam pikirannya itu durian seperti apa. Abstrak baginya. Maka saya konkretkan gambarnya begini. Tapi ketika rasanya gimana Arifin? Karena saya suka durian. Enak sekali. Baunya, Masya Allah, nikmat. Karena dia melihat wajah saya, kemudian saya ditanya, Arifin, saya ingin sekali rasa durian dan aroma durian. Ada enggak parfumnya durian? Saya langsung terdiam. Parfum durian. Kan ada parfum rasa jeruk, bau stroberi, bau apple, bau ya orange, bau apapun namanya. Bentuk-bentuk fruits itu kan ada bau. Saya terdiam. Kenapa kamu diam? Karena abang saya itu kalau mencium durian itu muntah. Dia bingung. Menggambarkan yang abstrak itu bingung. Jadi gimana? Susah. Jangankan saya menerangkan kepada orang ini. Bapak Ibu, coba terangkan kepada saya bau durian seperti apa, manisnya durian seperti apa. Anda tidak mungkin mengungkapkan dengan kata-kata. Maka kata-kata itu tidak mampu mewakili gambaran tentang durian. Itu makhluk yang nampak jelas kita bisa pegang, kita bisa rasakan, tidak bisa kita ekspresikan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata bagaimana Allah yang maha-maha dahsyat. Anda ungkapkan gambaran Allah, mustahil. Tutur kata kita terbatas. Maka nama-nama Allah bukan hanya 99. Sifat-sifat Allah lebih daripada itu. Karena Allah maha-maha tidak terbatas. Namanya bukan 99. Tapi nama-nama Allah maha-maha tidak terbatas. Subhanallah. Maka ketika wazkur rabbaka fi nafsika, berzikir, lihatlah alam semesta serta seisinya. Rasakan nikmatnya alam semesta serta seisinya. Rasakan makanan Anda, nikmat minuman. Kita lihat istri saya, ini anak saya, ini rumah. Ya Allah, ini semua dari Engkau, milik Engkau. Itu maksudnya Rabbaka. Agar kita menumbuhkan rasa. Subhanallah. Wadkur rabbaka fi nafsika adalah mengkonkretkan yang abstrak. Caranya, lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baru merasakan di dalam jiwa kita. Merasakan di dalam hati kita. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Pagi ini kita bangun tidur. Kemudian kita makan nanti sarapan. Hilang lapar. Kata Allah, hai manusia, aku yang kasih makan. Aku yang menghilangkan lapar. Hai manusia, kamu tidur di dalam rumah. Aku yang kasih keamanan. Anda bisa tidur. Subhanallah, di dalam rumah kita. Kita terjaga dari rasa dingin. Aku yang kasih itu semua, ya hambaku. Maka terasa kita dalam pelukan Allah.
maka terasa zikirnya dalam jiwa kita. Kata-kata Rob ini, kita lihat makanan, kita makan, minuman, kita minum. Ya Allah, Alhamdulillah, itu maksudnya Rob. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengatur kita dengan makanan, minuman, dengan oksigen, dan semua pemberian dari Allah Azza wa Jalla. So, barulah fi nafsika tadarruan. Tadarruan adalah baru rendah hati. Ya Allah, tanpa ini semua aku tidak ada apa-apa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. eh, Insya Allah kita akan lanjutkan hari esok bagaimana menumbuhkan rasa ini terus selalu kita rasakan kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena saya ingin sekali kita menjadi manusia-manusia pilihan. Manusia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita tidak menjadi orang-orang pilihan. Subhanallah. Hadis sahih diriwayatkan Muslim 2676. Gampang ingat ya, 2676. Sangat mudah diingatnya, 2676. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat melewati gunung. Gunungnya namanya Jemdan. Ada yang mengatakan Hamdan. Subhanallah. Apa yang terjadi ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ayo cepat, ini adalah gunung Jemdan. Cepat, mufaridun, sabakal mufaridun. Sahabat bingung. Kata Rasulullah SAW, kita apa sabakal mufaridun, orang-orang al-mufaridun cepat sekali. Sudah melampaui. Ini bahasa yang membingungkan. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, maksudnya apa? Ya Rasulullah, maksudnya apa ini? Sabakal mufaridun. Al-mufaridun. Maka ada istilahnya nama bapak siapa Farid ya. Farid itulah orang satu-satunya, yang lain nggak ada, cuman dia doang. Bahasa ibu namanya siapa? Nama saya adalah Faridah, itu perempuan, orang satu-satunya perempuan, nggak ada yang kayak saya lagi, kita kira gitu, spesial. Yang disebut dengan Farid al-Mufaridun tuh. Maka kisah ini, Jumdan ini adalah gunung bukit. Jadi kisahnya dari Abi Hurairah. Orang bilang sabakul mufaridun sama sahabat bingung. Sekarang sahabat mendengar Rasulullah mengatakan orang-orang al-mufaridun itu adalah sudah melewati, dia mendapatkan kemenangan. Cepat sekali jalannya. Ini yang membingungkan sahabat. Maka sahabat bertanya, siapa al-mufaridun itu ya Rasulullah? Ada yang mengatakan mufarradun, ada yang mengatakan mufaridun. Subhanallah. Rasulullah mengatakan al-mufaridun adalah al-dzakirun Allah kathira wal-dzakirat. Ini hadis riwayat Muslim. Maka itu kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang yang mufardun, orang pilihan. Orang mufardun itu orang pilihan. Al-Farid satu-satunya. Faridah, nama orang, namanya Ibu Faridah. Bapak Farid, itu pilihan satu-satunya. Nggak ada yang lain. Maka kisah ini harus kita paham. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hai anak-anak, cerita hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah. Ketika itu Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat melewati gunung atau bukit Jamdan. Bukit Jamdan, tiba-tiba Rasul mengatakan, ayo sir hadza Jamdan, lewati gunung ini. Sabaqal mufaridun. Orang-orang pilihan sudah melewati ini semua. Orang-orang pilihan sudah melewati ini semua. Mufaridun kok. Ya Rasulullah, apa itu mufaridun ya Rasulullah? Orang-orang cepat, yaitu orang-orang yang selalu berzikir, ingat Allah, az-zakirun Allah katsira wa dzakirat, baik laki-laki ataupun perempuan, dia selalu mengingat Allah. Ini orang yang cepat. Maka nanti di akhirat kita dikumpulkan di padang mahsyar yang satu hanya ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ada orang yang cepat memasuki surga. Siapa itu? Az-zakirun Allah wa dzakirat. Itu orang-orang yang selalu ingat Allah. Mudah-mudahan hadis ini menyebabkan kita lebih semangat. Ayo,
kita berjuang menaklukkan diri kita untuk selalu melihat apapun dikembalikan pada Allah dan rasakan cinta Allah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok hari, setiap hari kuliah subuh insyaAllah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.